warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang di kursus farmasi. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Saya harap kita semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, pada video kali ini kita akan membahas seputar masih dalam pokok bahasan sidang skripsi ataupun proposal. Iya, bagaimana sih cara atau menyiasati agar kita tidak ragu-ragu, grogi, bahkan sampai ngeblank ya kalau menjawab pertanyaan dari penguji, entah itu sidang proposal ataupun skripsi ya, ataupun ketika sedang mempresentasikan proposal maupun skripsi kita. Nah, apakah dari kalian mungkin masih ada yang kadang masih grogi atau malu dan lain-lain? Maka dari itu tonton terus video ini sampai selesai agar kita bisa membicarakan dan membahasnya bersama-sama tentunya. Sebelum kita mulai, jangan lupa support terus channel ini ya dengan cara klik tombol subscribe-nya dan juga like dan share video ini. Oke, langsung kita ke pembahasannya. Bagaimana sih cara kita menyiasati agar kita tidak grogi bahkan ngeblank ya pada saat sidang proposal atau skripsi, apalagi waktu sesi tanya jawab ya. Nah, berikut beberapa tips yang bisa saya berikan berdasarkan pengalaman dan angle saya ya ketika saya masih menjadi mahasiswa maupun pandangan saya ketika sebagai penguji ya. Oke, yang pertama kalian siapkan supaya tidak grogi, yaitu tentunya yang pertama kita harus berdoa. Iya, tentunya dengan berdoa kita bisa mendapatkan ketenangan ya. Iya, lalu setelah kita sudah berdoa, maka yang harus kita siapkan yaitu pengetahuan dan juga tentang apa yang kita tulis di naskah proposal ataupun skripsi ya. Ya, substansi yang Anda tulis itu nanti akan sangat mempengaruhi dari Anda grogi atau tidak ketika sedang sidang proposal atau skripsi ya. Ya, ketika kalian sudah memahami dan juga menguasai seluruh naskah yang Anda tulis, maka apapun pertanyaannya insya Allah pasti bisa dijawab ya. Ya, lalu setelah itu nanti kalian harus juga menyiapkan beberapa jawaban yang kemungkinan dosen penguji tanya ya. Nah, mungkin kalian kalau pengen cari tahu kisi-kisi tentang pertanyaan seputar sidang proposal ataupun skripsi, bisa klik pada kolom kanan atas ini ya teman-teman. Tips yang selanjutnya yang kalian bisa siapkan ya, tentunya kalau kalian masih grogi, nanti coba menjawab dengan santai ya, karena kalau santai nanti detak jantung kita bisa turun ya ritmenya ya, sehingga nanti kita bisa rileks dan juga bisa menjawab seluruh pertanyaan yang diberikan oleh dosen penguji tentunya. Iya, untuk selain itu juga nanti kalian harus bisa menggunakan intonasi atau nada bicara kalian sesuai dengan yang diperlukan ya. Kalau dosennya minta cepat-cepat ya nanti kita berbicara agak cepat gitu ya. Tapi kalau dosennya bertanya seperti biasa saja, maka nanti kalian bisa menjawab dengan intonasi yang jelas dan juga ritmenya itu jangan terlalu cepat ya. Nanti kalau sampai cepatnya belibet, nanti ada yang kurang jelas atau kurang bisa ditangkap. Nah, nanti dosen penguji pasti bertanya lagi dan itu nanti memunculkan pertanyaan lain dan akan membuat lagi kalian lebih lebih grogi ya. Iya, karena kan pada intinya kalau kalian bisa menjawab pertanyaannya, kalian tidak mungkin grogi. Ya, lalu yang selanjutnya yaitu
Untuk menjawab pertanyaan dari dosen penguji, maka kalian harus menunggu dosen penguji bertanya sampai selesai. Jangan dosen pengujinya belum selesai mengutarakan pertanyaannya, kalian sudah potong langsung menjawab gitu ya. Iya, nanti ada tumpang tindih ya antara suara Anda dengan suara dosen penguji, sehingga nanti bisa terjadi chaos ya. Nah, kalau terjadi chaos, situasinya nanti akan bisa menambah kita menjadi grogi tentunya. Kalau masih grogi, kalian memegang suatu benda ya. Iya, nanti kalau seandainya kalian sedang presentasi, kalian bisa pegang pointer contohnya ya. Atau kalau sesi tanya jawab, nanti kalian pegang ballpoint atau pensil gitu ya. Ya, yang penting jangan pegang baju dosen pengujinya gitu ya. Iya, nanti malah lebih chaos lagi. Ya, kadang ada beberapa tipe orang dengan memegang sesuatu dia menjadi lebih tenang gitu ya. Ya, lalu yang selanjutnya yaitu kalian harus percaya diri dengan hasil kerja kalian ya. Hasil kerja naskah proposal atau skripsi kalian. Ya, tentunya harus percaya diri dengan apa yang kita tulis di naskah. Nah, kalau kita di awal sudah percaya diri, jadi pasti akan lebih bisa menghilangkan grogi di awal ya. Ya, lalu selanjutnya yaitu jangan lupa sesekali tarik nafas yang agak panjang dan dalam ya. Atau mungkin kalau kalian sedang tiba-tiba grogi atau ngeblank, coba untuk tarik nafas perlahan. Setelah itu nanti coba berbicara lagi atau menjawab pertanyaan dengan intonasi yang lebih santai lagi. Ya, lalu selanjutnya yaitu jangan lupa semua keperluan yang harus disiapkan untuk sidang proposal ataupun skripsi harus benar-benar sudah siap ya, prepare dari awal. Ya, contohnya nanti kalian bisa menyiapkan mungkin administrasi ataupun lembar-lembar penilaian gitu ya. Selalu sudah mengisi form-form yang seharusnya diisi sebelum sidang proposal atau skripsi gitu ya. Lalu juga menyiapkan bahan-bahan yang nantinya bisa digunakan untuk mendukung apa yang kalian tulis, entah itu nanti artikel ataupun jurnal. Kalau bisa nanti sudah di print ya, jadi ketika diminta kita langsung bisa menunjukkan, jadi tidak gelagapan lagi kalau ditanyain ya atau diminta oleh dosen penguji. Iya, selain itu nanti untuk menghilangkan grogi, kalian coba bisa senyum atau membuka candaan kecil ya. Jangan besar, nanti dikira dosen kalian sedang stand up komedi gitu ya. Ya, persiapkan jokes-jokes kecil yang mungkin nanti bisa lebih mencairkan suasana ya. Jadi nanti tidak terlalu kaku suasananya dan bisa menghilangkan rasa grogi tentunya. Ya, mungkin di sela-sela dari jokes-jokes kecil itu nanti kalian bisa tambahkan beberapa pujian terhadap dosen penguji gitu ya, atau mengucapkan terima kasih atas pertanyaannya gitu, atau masukannya gitu ya teman-teman. Ya, lalu juga mukanya jangan terlalu tegang ya, senyum-senyum saja, tapi jangan senyum yang lebar sampai ketawa ya, nanti dikira lost ya. Apalagi baru pertanyaan pertama sudah ketawa-ketawa, nah itu nanti dikira dosennya sudah lost gitu ya teman-teman. Ya, lalu biasanya grogi itu di awal ya, mungkin di awal kalian memaparkan proposal atau skripsi kalian gitu ya, presentasi, atau mungkin di awal sesi tanya jawab ya.
biasanya sekitar 2 sampai 3 menit ya. Nah, nanti setelah itu biasanya kalian sudah bisa eh, mempersiapkan diri untuk hal yang selanjutnya. Hal yang selanjutnya di sini yaitu kalau mulai dari pertanyaan pertama, nanti pertanyaan kedua sampai seterusnya biasanya sudah bisa beradaptasi ya. Ya, jadi harus diperhatikan untuk menit 1, 2, dan 3 itu harus benar-benar dikontrol ya, situasi dan juga diri kalian. Jangan sampai di awal grogi terus tidak bisa beradaptasi sampai akhir grogi. Nanti banyak blanknya tentunya gitu ya. Lalu yang selanjutnya coba fokus ya, fokus pada pertanyaan dosen penguji. Jangan ketika dosen penguji sementara bertanya, pikiran kalian lari kemana ya gitu ya, sudah bertraveling where gitu. Ya, lalu yang tips yang paling pamungkas ya, ini juga pernah saya lakukan ya ketika saya dulu diuji, entah itu skripsi maupun tesis gitu ya. Iya, kalau ketika kita mendengarkan pertanyaan dan juga menjawab dari dosen penguji, sebisa mungkin jangan dilihat matanya ya, tapi juga mata kita jangan sampai ke lain orang atau beda orang tentunya ya. Ya, mata kita fokus kepada dosen pengujinya, tetapi nanti yang kita lihat adalah cukup bagian hidung ke bawahnya ya. Jangan dilihat matanya, karena ada sebagian orang juga yang ketika melihat mata, apalagi waktu diuji ya, nah itu nanti bisa meningkatkan detak jantung dan juga menyebabkan grogi. Ya, nanti kita ketika menjawab juga lihat saja mulut dari dosen pengujinya ya teman-teman. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya tips dan juga sharing-sharing kita kali ini tentang bagaimana cara kita menghilangkan grogi, entah itu dalam keadaan apapun dan situasi apapun ya teman-teman, terutama kalau sedang seminar proposal atau publikasi. Oke, semoga sedikit sharing-sharing kita ini dan tips bisa bermanfaat bagi kita semua ya teman-teman. Oke, jangan lupa di subscribe ya bagi yang belum, like video ini dan share ke teman-teman kalian kalau dirasa video ini bisa bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.